Hai, saya Yura Yunita. Saya Dona Maula. Kita lagi di Who is the Spiciest? Permainan pertama ini adalah Who is the most. Jadi nanti kalian boleh tunjuk salah satu di antara kalian yang paling cocok dengan pertanyaan dan statement ini. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Pertama. Siapa yang lebih sering marah-marah di antara kalian? 1, 2, 3. Iyalah. Momennya sih udah agak lupa ya sebenarnya gitu loh. Tapi yang bisa gua kasih tahu ke teman-teman bahwa gadis unik ini itu sering banget marah-marah bukan karena ada masalah, tapi cari keseruan. Kalau lagi nggak ada apa-apa, kita berantem yuk, gitu. Di satu momen di malam tahun baru Kita lagi nggak manggung. Kita lagi nggak manggung, kita sengaja minta libur. Terus kita lagi di Bali. Terus dia dengan idenya, kita lagi makan siang gitu. Itu kayak depan ada acara. Tempat apa itu? Coba kamu lihat, harga tiketnya berapa? Beli deh, siapa tahu kita bisa enjoy gitu loh. Kita belilah di sebuah beach club gede banget di Bali. Gitu loh. Terus sampai kita Kita tuh masuk. nggak pernah tahu gimana sih vibe-nya beach club tuh kayak apa sih gitu. Di malam tahun baru. Untuk anak yang suka kedamaian gitu. Nah, kita tuh nyoba sesuatu yang baru, masa sih kita nggak pernah gitu ya ke beach club yang kayak apa di dalamnya gitu kan. Terus di situnya dibilang jam 19.00 till drop. Okay. Oke. 19.00 sampai jam 7 malam till drop. Nah. Ini tuh malam tahun baru. Terus untuk kita yang selalu on time, datanglah kita jam 7. Kosong. Ini acaranya jadi ada nggak sih kok sepi acaranya kan kita nggak tahu. Kan tahun baru, kita baru sadar kalau tahun baru jam 12 kali, datang aja jam 11 aja padahal ya. Terus kan kita nggak minum, kita nggak apa-apa, jadi kita cuma ngobrol. Terus kita banyak pesan makanan aja di sana gitu loh. Nasi goreng. Terus ada kolamnya gede, terus orang-orang mulai datang sampai akhirnya jam 10. Mulailah Kok musik gitu kayak kan. gini, kita pengen nyanyi Ini gitu. ya, maksudnya aku suka sih musik seperti itu. Cuman aku tuh kurang bisa menikmati musik trance yang emang gak ada vokalnya gitu. Cuman instrumental. Dan lighting ya. Sampailah pada akhirnya sekitar jam 11:30 gitu. Dia udah mulai bosan, kita duduk di pinggir pantai yang gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Kita duduk aja ngedenger ombak. Mulailah dia, sayang, kita berantem yuk. Hah? Gimana konsepnya? Nggak apa-apa, kita seru-seruan aja gitu loh. Terus kita bahas apa ya gitu loh. Bahas apa ya terserah. Terus dia mulai bahas sesuatu, aku bahas masalah yang sama gitu loh. Sebenarnya ya udah ketawa-ketawa, tiba-tiba dia lagi bahas apa itu marah beneran. Kenapa kamu kayak gitu? Aku gak suka. Terus beneran yang kayak drama banget. Yang kayak tiba-tiba kayak drama. Enggak, Kan berisik. Terus tiba-tiba dia pergi. Terus tiba-tiba gue kan kemana ini? Terus banyak bule semua kan. Bule semua, terus udah yang pada chaos, yang udah jam itu kan udah pada gitu-gitu. Terus frekuensinya kan beda sama kita kan. Karena kita gak minum, gak apa, cuma ada di sana doang. Terus dia, jangan deketin aku. Dia pergi. Terus jadi di antara beach club itu tuh ada kan kolam besar, terus lightingnya bagus, panggungnya juga meriah. Terus di antara itu ada pohon-pohon kelapa gitu kan. Jangan pegang aku. Terus aku pindah ke pohon kelapa berikutnya. Terus dia ngejar gitu. Jangan kejar aku. Kita tuh main ya. Iya. Sampai akhirnya ada satu momen yang Karena nungguin jam 12 malam masih lama banget. kan aku ada gelas minum gitu loh, ada gelas minum, pegang gelas minum. Aku mau buang ke tong sampah gitu loh. Buang ke tong sampah, lagi ngejar, jangan deketin aku. Ngejar deketin aku. Ini habis ini mau aku buang gitu loh. Pas lagi aku buang, tiba-tiba dia lagi ngeliat dia gitu. Dia nyariin. Mana takut lagi. Dia panik sendiri. Udah balik kincir nih. Terus ini soalnya itu pohon. Jadi gue bisa lihat gitu sedikit. Dia nyariin. Terus gue keluar. Gak gitu. Dia tiba-tiba. Gitu. Iya. Masih role play. Iya masih role play. Maaf Jadi ya. itu kejadian. Kita kalau kan aku yang cerita. Iya juga. Oke deh kalau gitu. Aduh guys, sejujurnya kita lapar dulu. Iya kita belum makan lagi. Kayak mohon maaf ya semuanya. Bener boleh makan?
Kan aku yang kalah kan? Iya, karena aku yang menang bebas melakukan apa saja. Boleh ya. Siapa yang paling sering buka topik deep talk di antara kalian? Pertanyaan apa sih yang biasanya Anda lemparkan? Sederhana. Contohnya, Gimana perasaan kamu hari ini? ya Kamu happy hari ini? Gitu. Dari pertanyaan itu bisa mengakar. Mas Dino tipe cowok yang cengeng. Sebelum pacaran sih enggak ya, tapi semenjak dia proses ngerjain album Daur Hidup, nah buka tuh semuanya, buang kayak semuanya seperti lapisan bawang yang udah makin ke dalam busuk loh. titik dalam bawangnya, jadi lebih terbuka dan lebih sensitif ya. Tapi dia sama aku aja, tapi kayak di luar tuh nggak kelihatan. Tapi kalau udah di rumah kasih Ini pertanyaan, lagi senyum gini, inside nice. Keren. little cry. Oke, kalian boleh makan. Asik. Ya Allah. Ini tuh kalian tuh konsepnya hukuman ya sebenarnya. Iya, Kalian- tapi kalau kita buat menikmatinya kita ya. enggak, kita menikmati. Serius. Ya. Buat yang board and racing vlog sih itu nggak ada apa-apa ya. Hmm. Siapa yang lebih sering ngajak traveling mendadak? Ya aku dong. Oh, baik. Yang paling mendadak adalah paling terakhir paling gue mendadak itu kemarin lagi ngerjain album Daur Hidup. Terus tiba-tiba dia, sayang aku pengen pergi deh. Oh yaudah ayo gitu. Tapi kayaknya agak lama. Oh kalau lama aku nggak bisa ikut. Tapi aku ikut deh. Mau kemana? Aku udah beli tiket umroh. Iya itu aku traveling mendadak. Aku mendadak umroh 5 hari sebelum berangkat. Iya, terus asalnya aku niatnya mau Nggak bisa berangkat ikut. sendiri. Karena lagi ngerjain album waktu itu. Nggak ngobrol, nggak apa. Aku juga nggak tahu tiba-tiba berangkat deh gitu, ya udah berangkat H-5. Terus aku mau minta izin sama orang tua aku, nggak diizinkan untuk pergi sendiri. Ya udah jadi akhirnya ditemenin bapak mamaku. Yaudah bapak temenin deh. Yaudah kakakku temenin gitu. Jadi Sekeluarga nemenin. berempat jadi sama keluarga. Nah, Udah siap banget mau makan? ya lapar. Iya boleh. Makasih. Nanti kamu sakit perut loh sayang, Gue lapar. sama Oke, lambung. pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara kalian yang paling sering lupa balas chat? Dialah. Oh dialah, tenang dong. Kamu kayak gitu. Merasakannya kan? Hah? Begitu pula? Kenapa itu pertanyaan kesel dari kamu ya? Aku tahu jawabannya. Silakan. Karena Donna itu tipe yang video call atau teleponan atau ngomong langsung tatapan muka. Dia Iya. paling seneng video call. Aku tuh paling nggak bisa video call malah. Aku mending chatting gitu. Kalau Donna tuh nelpon video call. Kalau bisa lihat mukanya gitu. Jadi kalau chatting dia malah. Iya, buat Aneh. gue tuh Jadi apa yang makannya? ngobrol tuh harus lihat gestur, harus denger intonasi. Karena kata-kata di chat tuh kita nggak bisa tahu makna sebenarnya apa gitu. Jadi human touch tuh penting banget buat gue. Gue suka banget human touch. Ada kesaksian dari saya ya, bukan nama. Oh. Tolong. Ada seorang pria jam 6:30 pagi video call saya. Lagi ngapain? Mana? Itu dia banget, Video call. Donna banget. Maaf. Belum pernah deket tuh gitu. Enggak lah. Agak deket lah. Oke. Wah jadi kayak makan-makan jadinya ya. Iya, konsepnya jadi beda ya. Maaf. Gak apa-apa. Ini terakhir di games pertama. Hmm. Siapa di antara kalian yang paling sering minta maaf? Sama aku juga. Kalau salah minta maaf. Yang paling sering Donna sih. Eh, Aku akui Donna yang lebih sering minta maaf. Dalam arti kalau aku yang salah juga dia. Karena buat gue ini tapi jujur buat gue menurut gue pribadi apapun kesalahan dia itu adalah tanggung jawab gue gitu loh. Tanggung jawab kalau misalnya dia salah mengerti arti apa maksud gue itu menurut gue ada salah menyampaikan message-nya atau dia salah melakukan apapun di dunia luar adalah salah gue kurang membimbing dengan benar. Jadi kalau dia lagi marah sama gue pasti berpikir, ntar dulu, jangan balik marah dulu.
Jadi gue minta maaf dulu, sorry kalau misalnya gue ada salah gue di mana gitu. Jadi dia akan menjelaskan ini oke, buat yang ini gue akan jelaskan, oke ini gue salah, untuk yang ini gue nggak salah akan statement gue gitu loh. Tapi gue minta maaf kalau itu menyakiti hati lu dan bikin lo salah sangka gitu. Jadi gue minta maaf. Kalau aku kebalikannya, dia minta maaf dulu baru menjelaskan. Kalau aku biasanya menjelaskan dulu apa yang aku rasakan, point of view aku seperti apa, baru endingnya minta maaf. Jadi dia yang lebih sering. 3 minggu lagi minta maaf ya? Enggak 3 minggu sayang, ya maksimal sehari lah. Iya, oke. Ya berarti matahari datang belum deh ya. Nah, gue tuh nggak bisa ada masalah di bawah tidur gitu, gue nggak suka. Nah bener, nah akhirnya aku belajar berhubungan dengan Dona ini mulai dari pacaran sampai akhirnya nikah. Bisa aku akui bahwa perempuan tuh seringkali, atau aku seringkali dulu waktu sebelum pacaran sama dia tuh, kamu kenapa marah? Enggak kenapa-napa, emang kayak gitu biasa oke, tapi tanpa kayak cowok tuh harus menebak-nebak isi hati perempuan. Dari Dona tuh belajar nggak bisa, cowok mau dikasih kode apa segala macam juga nggak akan bisa ngerti sepenuhnya kecuali si perempuan ini menjelaskan sebenarnya apa sih yang benar-benar dia rasakan. Jadi dari Dona juga aku belajar untuk ya udah kalau lagi marah sok diam dulu, tenangin dulu, udah tenang kita bisa bicara gitu. Nah jadi biasanya di hari itu juga kita selesaikan untuk bicara perasaan aku seperti apa. Nah kadang-kadang kan waktu awal-awal tuh aku kayak enggak, aku baik-baik aja gitu kan, biasanya gitu. Tapi dari Dona ya sok aku minta maaf dulu. Jadi dianya melembut dulu. Biasanya Dona melembut dulu, minta maaf duluan. Walaupun nggak tahu apa sebenarnya salah siapa, mungkin juga sebenarnya banyak yang salah aku. Tapi Dona minta maaf duluan untuk membuka ruang diskusi agar kita bisa lebih tenang untuk mendiskusikan hal-hal yang kita bisa anggap masalah gitu. Tapi akhirnya jadi baik-baik aja. Terima kasih ya kakak guru. Sama-sama cantik. Dan oke, thank you. Oke, itu buat game pertama tepuk tangan. Telur. So, di game kedua ini untuk menentukan siapa yang paling spicy kita tentukan dari ceritanya. Silahkan bercerita di tempat ini. Pertanyaannya adalah, pernah nggak keluar dari grup WhatsApp karena grup itu terlalu berisik dan ngomongin orang? Aku pernah banget. Aku pernah. Aku banget lanjutin ngomongnya. Siapa sih yang paling sering? Kamu dulu ya? Oh, kamu aja dulu. Aku mau cuma makan. Tapi aku tuh cepet lupa. Intinya aku kurang nyaman ada di grup yang kalau Isinya gosip. Biasanya gosip, ngomongin orang. Padahal nggak semuanya juga menanggapi. Di grup kan ada banyak orang, paling cuma 1 orang yang seperti itu gitu. 1 atau 2 orang, tapi capek ya kita tuh. Aku tuh lebih suka ya kurang nyaman lah intinya. Ya udah, intinya daripada aku harus terus membaca notifikasi yang nggak penting lagi gitu, jelek-jelekin orang, ya udah jadi aku keluar aja gitu. Kalau gua itu keluar dari grup WhatsApp keluarga besar karena satu, isinya adalah apa yang mungkin dirasakan sama banyak orang. Isinya adalah stiker-stiker bapak-bapak yang gue aduh gitu loh. Terus yang lainnya adalah kalau udah ngomongin politik gue paling gak suka gitu loh. Ngomongin politik yang saling menjelekkan. Oh iya, itu juga sih. Gue tuh gak suka ada di grup yang ya itu, satu gosip, kedua ngejelek-jelekin gitu loh. Bukan fokus ke yang baiknya gitu loh. Mau ngomongin orang, mau ngomongin politik, mau ngomongin apa. Jadi gue cabut dari grup keluarga gitu. Dan gue sebenarnya nggak, kecuali grup kerjaan, gue nggak suka ada di grup apapun gitu, sebenarnya. Grup WhatsApp apapun maksudnya. Iya, grup WhatsApp apapun. Loh, aku yang makan sayang. Kadang aku lebih bagus jawabannya. Tapi kata Gisel aku yang makan. Iya. Daur hidup yang paling mendidik untuk Yura dan Dona. Ketika gue umroh, gue disadarkan bahwa gue tuh sekecil itu, inspirasi, rezeki dan segalanya itu ketika gue minta gue dikasih seketika, dan gue nggak takut lagi akan masa depan dan worry akan
langkah yang akan gue ambil karena gue tahu kawan erat gue akan selalu menjaga gue di atas dan di dalam. Sama. Terus gue yang makan. Dia jawabannya sama doang tapi lebih bagus jawabannya. Jadi lebih spicy. Thank you. Ini dia cara menjawab. Sama, kurang lebih itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Momen akur depan pasangan. Apa yang Iya, gue lupa? tapi ada ini, ada makanan. Ada sih beberapa. Aku ada. Jadi waktu itu kita belum pacaran. Terus kita ada di sebuah studio musik. Oh, aku mau cerita cuman cerita nggak ya? Ya maaf ya, nanti disensor aja. Ke toilet lah aku. Sakit perut. Pupi Nana. Udah mau beres, nggak bisa di flash. Ya gimana, rusak toiletnya, kita nggak pernah tahu kalau toilet itu waktunya rusak saat aku ada di situ kan. Maafin aku banget, terus ya aku nggak tahu lagi harus seperti apa. Terus aku kebuka pintu, kebetulan adalah sesosok laki-laki. Ternyata Dona Maula. Tolong, Tuh. nggak bisa di kelas. Aku bingung. Belum pacaran. Temenan. Masih temenan? Ya udah gue bersihin. Gong. Lah, itu peletnya. Pacarin kamu dengan Yuna pacarin dengan rasa bersalah. Aduh, maafin aku ya sayang. Iya apa-apa. Gue ngeliat mukanya pada saat itu panik, kasihan gitu. Aduh kasihan banget nih cewek, itu mukanya panik, takut ketahuan orang. Iya itu tuh. Terus semua tim dia nggak ada yang tahu gitu. Di situ banyak banget orang kan, player, Terus kru, lagi toiletnya banyak. cuma satu, jadi kalau keluar kan kayak ketahuan pelakunya dah. jadi cuma di Dona yang nolong. Iya. Maafin aku sayang. Aku makan. Oke, thanks. Oke, last question. Di dalam proses pembuatan album Barangnya dari Maula, apa momen paling memorable buat kalian? Ada momen di Jepang. Itu satu, tapi menurut aku yang selalu terngiang tuh lagu Mah sih. Lagu Mah kamu tuh jadi kayak pembuka apa ya, kayak kalau buat aku tuh kayak pembuka atmosfer yang lebih mendekatkan lagi kerinduan kamu sama mama itu. Ya, di album Dalam Hidup tuh ada satu lagu judulnya Mah. Itu tuh lagu tentang nyokap gue, kerinduan gue sama nyokap gue. Terus gue memutuskan di dalam lagu itu ada suara adik perempuan gue, yang mana gue pengen ngasih surprise juga ke dia gitu. Jadi akhirnya gue meminta voice note dari dia. Dia cuma ngomong aku rindu, yang dia nggak tahu itu buat apa. Gue bilangnya gue lagi bikin lagu buat penyanyi perempuan. Terus dia kirimin voice note dengan berbagai macam. Akhirnya voice itu gue masukkan ke dalam lagu Mah. Itu memorable banget buat gue. Dan ketika diperdengarkan itu magical sekali. Dan satu lagi yang tadi aku bilang di Jepang itu proses pembuatan lagu Daur Hidup. Gue lagi depresinya, lagi stres karena gue nyari lagu yang jadi payung dari album ini. Gue gak ketemu sampai ada satu orang yang bilang sama gue, Kak, gak apa-apa Kak, tenang aja, Iya itu tuh. gak usah dipikirin. Aku mulai nangis sih dia. Ya perempuan itu tuh dia tuh ada di situ sebagai project manager untuk keseluruhan album ini gitu. Karena tadinya gue jalan sendiri, gue coba kerjain album ini sendiri, sampai akhirnya gue dibantuin sama sosok wanita ini. Terus dia bilang ke gue, nggak apa-apa Kak, biarin gue aja yang nyetir. Iya. Jadi mungkin ya untuk perempuan ini yang lagi ada di mana itu. Ngerti gak sih? Ya karena dia nggak lihat keadaan gue sebenarnya kayak apa di sana. Padahal dia lagi di Indonesia, lagi di Jakarta. Itulah Dona lagi dengan segala macam beratnya. Terus
daunnya seperti ada apa ya, harapan dan tambahan semangat baru saat si cewek ini tuh WhatsApp Dona kalimat itu. Terus aku pas baca teksnya tuh kayak makasih banyak ya gitu. Jadi gitu deh. Kenapa nangis ya? Soalnya aku bener-bener berterima kasih sama cewek yang waktu itu. Sebenarnya bukan ada di sini, tapi di mana ya? Iya, makasih banget dia bilang, Kak nggak apa-apa biar aku aja yang nyetir, biar kakak aku bonceng sampai tujuan gitu. Terus di situ beban gue kayak hilang banget, terus kayak runtuh apa yang jadi kebingungan gue tiba-tiba hilang aja gitu, kabut gue tiba-tiba lenyap seketika, terus gue langsung bisa nulis lagu Daur Hidup di titik itu. Malam itu gue langsung bikin Daur Hidup. Karena gue tuh ngerasa mungkin apa yang dia ucapkan menurut dia mungkin kerasanya sederhana gitu, tapi buat kita berdua makanya bisa meaningful sekali. Terima kasih. Album Daur Hidup tuh adalah perjalanan kehidupan gue yang gue rangkum di dalam 9 lagu yang bernaungkan album Daur Hidup by Dona Maula. Daur Hidupnya sendiri tuh lebih cerita ke siklus kehidupan gue dari yang paling bahagia sampai yang tergelapnya gue seperti apa. Dan di lagu Daur Hidup sendiri itu tuh ada kata-katanya gini, Daur hidup akan selalu berputar, tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air, dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Itu tuh proses gimana gue menghadapi kehidupan ini, pasang surutnya banyak masalah-masalah yang akhirnya bisa gue selesaikan, ada juga yang tidak gitu loh. Banyak hal yang gak bisa gue hadapi dan gue gak kuat menghadapinya, tapi gue sadar di titik sekarang yang perlu gue lakukan itu sebenarnya hanya bertahan gitu loh. Ketika gue nggak bisa menghadapi masalah itu, at least gue bertahan dulu deh gitu. Ya udah ikut aja, mengalir seperti air. Karena pada akhirnya masalah itu akan lewat juga, walaupun di saat itu berat dan rasanya ingin menyerah sekali gitu loh. Tapi ketika gue bisa dapat pegangan, ada kawan erat di sekitar gue dan di dalam gue, dan gue banyak berdoa, gue bisa pegangan dengan erat dan gue bisa bertahan. Jadi itu Daur Hidup buat gue.